Kamalaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah mengawali hari kita, pagi kita dengan beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah sampai waktu syuhur tiba. Mudah-mudahan duduk dan hadirnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa menjadi pemberat timbangan amal baik kita nanti yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita membahas tentang bab nikah atau bab munakahat. Sekarang kita sudah sampai pada bab khulu. Khulu itu artinya kita minta diputuskan atau ikatan pernikahannya minta dilepaskan. Sebelumnya kita sudah bahas tentang pembagian giliran, ya. Tapi ada pesan Pak Ustadz, pembagian giliran dilewati aja. Orang udah dibahas, mau dibahas lagi, ya. Jadi udah dibahas tuh, ya, pada pertemuan yang lalu, ya, pembagian giliran. Ya, sekedar pengetahuan aja lah. Kalau dipraktekkan kayaknya udah terlambat gitu ya. Baik, sekarang bab khulu. Khulu itu asal kata dari khala'a, yaitu melepaskan, ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab khala'an na'l, kita melepaskan sandal. Jadi khala'a itu artinya melepaskan. Nah, khulu itu artinya seorang wanita menuntut atau meminta agar ikatan pernikahannya dilepaskan atau diputuskan, tidak diteruskan, ya. Bab al-khulu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna imra'atan Sabit bin Qais atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Ya. Dari Ibnu Abbas meriwayatkan bahwasanya istrinya Sabit bin Qais, jadi inilah terjadinya perceraian pertama dalam Islam, ya. Jadi istrinya Sabit bin Qais mendatangi Rasulullah dan dia berkata, "Ya Rasulullah, Sabit ibn Qais ma'aibu alaihi fil khuluqi wala fid din, walakinni akrahul kufra fil Islam." Dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, suami saya Sabit bin Qais, dia tidak ada cacat dalam akhlak maupun agamanya. Ya, dia tidak ada cacat, agamanya bagus, akhlaknya bagus. Walakinni akrahul kufra fil Islam. Tapi saya tidak ingin melakukan pembangkangan dalam Islam." Ya. Maksudnya begini, suaminya kalau agama, akhlak bagus, tapi saya nggak ingin sebagai istri ini membangkang kepada dia. Dalam riwayat yang lain, Sabit bin Qais ini kurang ganteng, Pak. Ya, kurang ganteng.
kurang apa ya, wis itulah pokoknya kurang lah ya. Nah, kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataruddina alaihi hadiqata, apakah engkau mau mengembalikan kebunnya? Jadi dia dulu dikasih mahar kebun, jadi dikasih kebun korma sebagai maharnya. Qalat na'am, kata Rasulullah, apakah engkau mau mengembalikan kebunnya? Ya, jadi kalau engkau minta cerai, engkau harus mengembalikan kebunnya yang dulu sebagai mahar. Qalat na'am, ya mau ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqbal hadiqata wa talliqha tatliqatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepada suaminya, ambil kembali kebunmu dan ceraikan dia 1 kali talak. Jadi khulu ini artinya istri yang meminta. Itu namanya khulu. Jadi ada sebab yang menyebabkan dia harus minta dilepaskan ikatan pernikahannya. Syaratnya kalau istri minta khulu, maka istri harus mengembalikan mahar kepada suami. Dan apabila suami menerimanya, maka dia dicerai sekali talak. Wali Abi Dawud wa Tirmidzi anna imra'atan Sabit bin Qais ikhtala'at minhu faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iddataha haidatan. Bahwasanya istrinya Sabit bin Qais meminta cerai ya, kepada beliau, jadi nuntut gitu ya. Lalu beliau menetapkan masa iddahnya 1 kali haid saja. 1 kali haid saja. Ada yang meriwayatkan bahwa ini belum dicampuri. Ya, ada yang meriwayatkan dia belum dicampuri, sehingga masa iddahnya hanya diberikan satu kali haid. Nah, kemudian wa fi riwayatin Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi anna Sabit bin Qais kana damimun wa anna imra'atahu qalat laula makhafatullah idza dakhala alayya labasaqtu fi wajhihi. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Sabit bin Qais itu wajahnya kurang ganteng, ya jelek lah gitu ya. Nah, dan istrinya berkata, seandainya aku tidak takut kepada Allah, rasanya aku ingin meludahinya kalau dia masuk ke kamarku. Oh, ini serem aja. Tapi memang hadisnya mengatakan begitu. Ya, kalau dia mengatakan nih, laula makhafatullah, kalau aku tidak takut kepada Allah, idza dakhala alayya, dia kalau masuk ke kamarku, labasaqtu fi wajhi, rasanya aku ingin meludahi wajahnya, ya. Maka wajah penting juga, ya. Wajah penting. Ben yang dijak kondangan itu orang ngisini gitu ya. Jangan nanti kalau ini mah jalan duluan deh mah gitu ya. Kok ini mah udah mama jalan duluan, papa belakangan ya. Mamanya udah sampai, dia nampak kok belum sampai, dia masih di rumah ya. Mama duluan deh ya. Nah, ini. Jadi artinya apa? Wajah itu penting. Makanya kata Nabi dalam beberapa riwayat, ketika ada seseorang telah melamar seorang gadis, ditanya oleh Nabi, "Anadarta ilaiha, apakah engkau sudah melihatnya?" "Belum ya Rasulullah." Maka kata Nabi, "Undur ila ma yu'jibu." Lihat dari dia apa yang membuat engkau tertarik untuk menikahinya. Jadi jangan asal wis dijodohin setuju aja, jangan. Hari gini gitu loh ya. Kalau zaman Siti Nurbaya mungkin begitu. Sekarang zaman Siti Nurhaliza ya. Jadi udah beda lagi. Lihat kata Nabi, lihat. Undur ila ma yu'jibu, lihat apa yang menjadi engkau tertarik kepadanya. Ya mungkin saya tertarik sama dia karena tangannya jempol semua misalnya ya. Kalau jempol semua kan nggak perlu beli cincin gitu ya. Jadi intinya Sabit bin Qais ya, dia ini apa? Ya kurang ganteng lah, sehingga dia kemudian minta dilepaskan. Maka syaratnya harus mengembalikan mahar.
Makanya Pak, mahar itu kalau bisa sesuatu yang bernilai. Ya, sesuatu yang bernilai. Artinya ada nilai materinya. Gelang emas, cincin emas itu ada nilai materinya. Walaupun boleh baca Al-Quran, tapi itu kan pilihan belakangan. Kata Nabi, cari dulu mahar yang bisa ini. Kalau nggak ada gelang emas, cincin emas, cari cincin walau khotaman min hadid. Ya, walaupun cincin dari besi. Ya kalau enggak, ya sudah, pilihannya yang terakhir, hafalah Quran. Ini sudah hafal surat apa? Al-Baqarah. Berapa ayat semuanya? Enggak, cuma 5 ya. Wis hafalan 5 lagi ya. Jadi kalau bisa yang ada nilai materi. Ya, ada nilai materi. Sehingga mengembalikannya juga enak. Ini kebun loh Pak. Dia dikasih kebun korma oleh Sabit bin Qais. Maka kata Nabi, maukah kau kembalikan kebunnya? Mau ya Rasul. Jadi mahar yang bernilai. Jangan mahar 10.000 rupiah. Kata istrinya, yaudah balikin nih 100.000 gitu ya. Kembaliannya ambil lah gitu kan. Kurang ini. Jadi mahar kalau bisa sesuatu yang bernilai. Kemudian berikutnya, Wali Ahmad min hadisi Sahal bin Abi Hamnah wa kana dzalika awwal khal'in fil Islam. Kejadian istri Sabit bin Qais ini adalah khulu yang pertama kali yang terjadi pada Islam. Jadi khulu yang pertama kali meminta cerai. Maka istri boleh meminta cerai kepada suami kalau memang ada hal-hal yang memang diperbolehkan oleh syariat, ya Pak ya. Misalnya ternyata malam pertama suaminya epilepsi misalnya, epilepsi muter-muter gitu ya. Nah ini ya boleh, enggak saya minta dibatalkan pernikahannya, boleh ya. Atau mungkin ya segitulah ya pokoknya, kok tubuh Monasnya roboh terus gitu misalnya ya. Nah, sudah boleh ya. Begitu pula suami boleh membatalkan pernikahan kalau ternyata istrinya ada hal-hal yang tidak dia berkenan ya. Nah, Rasulullah itu pernah ketika beliau menikahi seorang janda gitu ya, kemudian begitu malam pertama ternyata dia di punggungnya kena penyakit kulit yang menular. Maka kata Nabi, kenapa ini tidak diberitahu dari awal? Nah, keluargamu menyembunyikan ini, kata Nabi. Pakai kembali pakaianmu, kemudian oleh Nabi diantarkan ke keluarganya dan ditalak 1, dibatalkan sebelum dikumpuli. Kemudian apa kata Nabi kepada keluarganya? Laqad dallastumuni, kalian telah menipu aku. Jadi dalam pernikahan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Jujur aja, kalau ada sakit ya sebutkan sakit. Jangan nanti malam pertama gak taunya stres ya. Ngamuk-ngamuk sendiri, ketawa sendiri gitu ya. Nah, ini maka boleh dibatalkan ya. Nah, ini, jadi itu khulu. Nah sekarang masuk pada bab talak. Jadi kalau khulu itu istri yang meminta. Tapi kalau talak suami yang mengucapkan. Jadi ada perbedaan Pak ya. Kalau khulu istri yang meminta, saya minta cerai atau saya minta pisah, itu namanya khulu. Tapi harus ada sebab-sebab yang dibolehkan oleh syariat. Jangan karena suami cuma pulang malam sekali terus langsung tak cerai. Pulang malam cerai gue, jangan ya. Katai suaminya kebetulan gitu ya. Jadi intinya boleh minta khulu tapi dengan sebab yang dibolehkan oleh syariat. Nah kemudian bab talak, bab at-talak. Talak adalah suami yang mengucapkan. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadul halal indallah at-talak. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian. Jadi halal, cerai itu halal. Kalau memang sudah gak mungkin bersatu mau diapain lagi. Halal boleh, tapi Allah tidak suka. Ya. Allah tidak suka. Maka
kalau bisa hindari yang namanya perceraian. Tapi kalau tidak bisa, bagaimana? Nabi aja menceraikan istrinya. Ya. Kemudian sahabat juga ada yang bercerai. Ini Ustadz Abdul Somad cerai pada ribut, ya. Yang nggak suka makin nulis itu dan sebagainya. Bang, mulut netizen ini pedes sebenarnya. Jadilah netizen yang baik lah ya. Jangan kita ini di media sosial kadang sembarangan ya. Karena apa yang kita tulis, apa yang kita ucapkan nanti akan dituntut di hadapan Allah ya. Jadi perbuatan halal tapi dibenci oleh Allah adalah perceraian. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Faqala murhu falyuraji'ha thumma liyumsikha hatta tathhur thumma tahid thumma tathhur thumma in syaa'a amsaka ba'd wa in syaa'a talaqa ba'da ayyamassa. Fatilka iddatul lati amarahullah an tatlika lahan nisa. Jadi Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar kan terkenal Pak yang meriwayatkan hadis. Dia aja pernah menceraikan istrinya, Pak. Ya, dia pernah menceraikan istrinya. Nah, ketika dia menceraikan istrinya dalam keadaan datang bulan. Kemudian Umar menanyakan perkara itu. Maka kata Nabi, suruh dia balik kepada istrinya. Jadi tidak boleh kita mencerai istri ketika istri sedang datang bulan. Kenapa? Karena ketika istri itu datang bulan, seringkali psikisnya atau emosinya itu kadang nggak stabil. Ketika datang bulan, yang biasanya baik, gelap ya. Itu Bapak jangan marah dulu, lihat tanggal. Lihat tanggal, oh iya emang tanggalnya. Karena memang kadang begitu, ketika datang bulan seringkali hawa emosinya itu Pak ya. Walaupun sudah kita bantu cuci piring tetap aja manyun aja gitu ya. Tidak usah ribut, lihat tanggal. Oh iya memang tanggalnya. Udah kita adem ayem aja. Nah, maka dilarang kita menceraikan istri ketika dia dalam keadaan datang bulan. Tapi ketika dia hamil boleh. Misalnya dia hamil 9 bulan misalnya, ribut, dicerai boleh, jatuh talaknya. Tapi kalau dia ketika itu lagi datang bulan tidak dianggap, ya cerainya tidak dianggap. Kalau mau mencerai tunggu sampai dia bersih, ya. Kata Nabi perintahkan agar dia kembali kepada istrinya, kemudian menahannya hingga masa suci, lalu datang masa haid lagi dan suci lagi. Setelah itu bila dia menghendaki, dia boleh menahannya terus menjadi istrinya atau menceraikannya sebelum dia bersetubuh dengan istrinya. Itulah masa iddah yang diperintahkan Allah untuk menceraikannya. Jadi kalau kita memang mau menceraikan istri kita, dia dalam keadaan datang bulan, tunggu sampai bersih. Begitu bersih sampai dia datang bulan lagi, sampai bersih lagi. Nah, setelah itu kalau kita mau menceraikannya silakan. Tapi jangan dikumpuli dulu, ya. Jangan ambil kumpuli malam pagi dicerai, jangan ya. Ini namanya kurang ajar, ya. Maka seorang suami pun harus punya tata krama gitu ya, etika. Ya, etika. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim, murhu fal yurajiha summa layat talliqaha tahiran aw hamilan. Kata Nabi, suruh Abdullah bin Umar itu kembali kepada istrinya, dan hendaklah dia menceraikannya ketika istrinya dalam keadaan tidak datang bulan, atau boleh menceraikannya ketika istri hamil. Jadi ketika hamil boleh dicerai, tapi ketika datang bulan tidak boleh. Ini harus diketahui. Istri harus tahu, suami juga harus tahu. Wa fi riwayatin ukhra lil Bukhari wa husibat alaihi tatliqan, dan dianggap sekali talak. Jadi
Jadi dianggap sekali talak. Maka kita tidak boleh mentalak istri langsung. 3, saya talak 3 kalau nggak boleh. Semuanya harus lewat tahapannya. Kalau mau talak, talak 1 dulu. Kemudian boleh rujuk. Ya. Nah, rujuknya bagaimana? Jadi ketika mencerainya tidak perlu ada saksi. Tapi ketika mau rujuk harus mendatangkan saksi dari pihak laki-laki 1, dari pihak perempuan 1. Maka dia mengatakan, roja'tu ilaiki, saya kembali kepadamu. Maka istri tinggal bilang, iya saya terima. Sudah rujuk, ya kumpul lagi. Maka sisa talaknya tinggal 2. Kalau berantem lagi, dicerai lagi, mau kembali lagi, maka harus mendatangkan saksi dari pihak laki-laki 1, dari pihak perempuan 1. Ya, itu minimal. Kalau rame-rame boleh sih. Ya, biar orang tahu bahwa dia telah menceraikan istrinya sudah 2 kali. Ya, biar tidak main-main dengan kata-kata cerai. Ya. Kemudian wa fi riwayatil Muslim qala Ibnu Umar, amma anta talaqtaha wahidatan aw isnatain fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarani an uraji'aha summa umhilaha hatta tahid haidatan ukhra wa amma anta tatlaqaha salasan faqad asaita rabbak fima amaraka min talaqi imra'atik. Dalam riwayat Muslim, Ibnu Umar berkata kepada orang-orang yang bertanya kepadanya, jika engkau menceraikan istrimu dengan sekali atau 2 kali talak, maka Rasulullah SAW menyuruhku untuk kembali kepadanya, kemudian aku menahannya hingga sekali masa haid lagi. Lalu aku menahannya hingga masa suci. Kemudian baru menceraikannya sebelum menyetubuhinya. Jika engkau menceraikannya dengan 3 kali talak, maka engkau telah durhaka kepada Tuhanmu tentang cara menceraikan istri yang diperintahkan kepadamu. Jadi kalau kita mau mencerai istri kita, tidak boleh langsung saya talak 3, kalau nggak boleh. Ya. Ini kadang ada Pak, suami berantem sama istrinya, saking keselnya sama istrinya dia bilang, saya talak kamu 27 kali, ya. Itu saking gedeknya kali ya. Itu padahal batasnya 3, dia bilang 27. Nah, jadi saking keselnya itu. Nggak boleh seperti itu. Itu kita melanggar aturan. Dalam riwayat yang lain, Nabi itu pernah marah ketika ada orang mentalak istrinya langsung 3. Engkau telah melampaui jenjang yang telah diatur oleh Allah. Lakukan jenjang pertama dulu, talak. Takutnya nanti udah talak 3 nyesel. Ya, dosen saya dari Yordania, beliau pernah menceritakan, dulu di Yordan ada anggota dewan bawaannya marah-marah dulu. Istrinya cantik, tapi dia bawaannya marah-marah dulu. Tiap marah istrinya dicerai. Saya talak kamu, gitu ya. Ntar rujuk lagi, marah lagi, ditalak istrinya, sampai 3 kali talak. Sudah 3 kali kan tidak bisa balik, kecuali istrinya harus nikah dengan orang lain. Dan dia buat rekayasa itu, ya, sama tukang kebunnya. Kau nikahilah istri saya, gitu ya. Ya, nikahi istri saya, nanti saya biayai dan sebagainya. Yang penting jadi apa-apain dia, biar nanti kamu talak, biar saya bisa kembali kepadanya. Beres Pak, kata tukang kebunnya, ya. Udah dinikahkan dan biayai. Ya, sebulan, 2 bulan kok belum ditalak, gitu ya. Kok belum ditalak? Ibunya nggak mau Pak, gitu ya. Ya wis rezekinya berarti ya. Maka jangan mudah mentalak istri. Ya. Kenapa? Rujuknya susah kalau sudah 3 kali. Ya. Kalau baru sekali masih bisa rujuk. Maka hati-hati. Kemudian berikutnya, wa fi riwayatin ukhra qala Abdullah ibn Umar. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Umar menyatakan, faraddaha alayya wa lam yaraha syai'an wa qala idza tahurat falyutalliq aw liyumsik. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Umar menyatakan, lalu Rasulullah mengembalikan istriku kepadaku dan talak tersebut tidak dianggap apa-apa. Jadi apa yang diucapkan ketika istrinya haid itu tidak dianggap talak. Ya. Bahasa kita itu nggak mempan, ya.
Jadi itu tidak dianggap apa-apa. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, bila dia telah bersih, maka engkau boleh menceraikannya atau tetap menahannya sebagai istri. Jadi inilah yang bayangkan Abdullah bin Umar itu yang banyak meriwayatkan hadis, dia aja menceraikan istrinya gitu ya, karena ada satu hal gitu. Memang tidak disebutkan, tapi intinya bahwa perceraian itu bisa jadi terjadi. Ya. Bukan aib sebenarnya orang cerai itu kalau memang harus terjadi. Tapi kalau tidak ada apa-apa tuh kemudian cerai, nah itu yang menjadi aib. Makanya salah satu kebiasaan orang Arab, mereka mengumpulkan tetangga, diundang untuk makan-makan di rumahnya. Salah satunya adalah kalau anak perempuannya nggak jadi dicerai oleh suaminya. Jadi kalau misalnya lihat gonjang-ganjing rumah tangga anaknya, ternyata kemudian anaknya nggak jadi cerai, maka orang Arab tuh undang tetangga itu, diajak makan, ya. Makanlah kalian di rumah tasyakuran. Kenapa anak saya nggak jadi cerai? Kalau di sini cerai malah syukuran. Alhamdulillah gue udah janda, gitu kan? Terbalik. Maka jaga, jangan sampai kalau bisa tidak terjadi perceraian. Kemudian berikutnya wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala kana talaqu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wasnataini min khilafati Umar. Talaqus salasa wahidah. Faqala Umar ibn Khattab innan nas qad istajalu fi amrin kanat lahum fihi anatun falaula amdainahu alaihim fa amdahu alaihim. Ibnu Abbas meriwayatkan pada masa Rasulullah dan pada masa Abu Bakar dan pada masa 2 tahun masa pemerintahan Umar, talak 3 itu dianggap 1. Jadi kalau ada suami menyebutkan saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu, pada masa Nabi itu dianggap 1. Itu dianggap 1. Ya, karena memang pernah terjadi pada sahabat kan, dia mentalak langsung 3. Kata Nabi, talak yang terjadi hanya 1. Ya, kau boleh rujuk kepada istrimu. Tapi Nabi tetap marah. Lain kali jangan melanggar aturan. Ikuti tahapan pertama dulu, talak 1 dulu. Ya. Nah ini, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa pada masa Rasulullah, pada masa Abu Bakar, dan pada masa 2 tahun kekhilafan Umar, talak 3 itu dianggap 1 kali talak. Kemudian Umar berkata, sesungguhnya orang-orang tergesa-gesa dalam satu hal yang mestinya mereka harus bersabar, yakni dalam masalah talak. Seandainya kami tetapkan hal itu terhadap mereka, maka ia akan menjadi ketetapan yang berlaku atas mereka. Jadi Umar kemudian, tapi ini pada masa Umar, oleh Umar, seandainya dia melakukan itu lagi, saya tetapkan jadi 3. Itu maksud Umar. Tapi periwayatan yang lebih kuat, pendapat para ulama yang lebih kuat, bahwa walaupun kita menyebutkannya 3 kali, tetap dianggap 1 kali talak. Ya, tetap dianggap 1 kali talak. Wa an Mahmud ibn Labid qala ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajulin talaqa imra'atahu salasan tatliqat jami'an. Faqama ghadbana summa qala ayul abu bi kitabillahi ta'ala wa ana baina adhhirikum hatta qama rajul. Faqala ya Rasulullah ala aqtuluhu. Jadi Mahmud bin Labid menceritakan pernah Nabi diberikan kabar ada seseorang yang menceraikan istrinya langsung 3 kali talak sekaligus di satu tempat. Ya, syukran, terima kasih Yusuf, jazakumullah khair. Jadi dia langsung mentalak 1 kali talak. Maka Rasulullah kemudian berdiri di atas mimbar. Jadi ketika waktu zuhur langsung berdiri di atas mimbar. Kemudian Nabi menyatakan, apakah kalian tidak mempermainkan kitab Allah? Padahal aku masih berada di antara kalian.
Kemudian jadi Nabi marah kepada orang yang langsung mentalak istrinya langsung 3 kali talak. Karena kelihatan Nabi marah, ada orang yang berdiri. Ya Rasulullah, apa saya bunuh aja itu suaminya yang mencerai langsung itu? Jangan, kata Nabi. Ya, jangan. Ala rislik, tetap pada tempat. Jadi intinya Nabi tidak suka kalau seorang suami langsung melakukan 3 kali talak. Wa ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala talaka Abu Rukana ummi Rukana faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raji' imra'atuk faqala inni talaqtuha salasan qala qad alimtu raji'ha. Ya, jadi Abu Rukana pernah mentalak istrinya langsung 3 kali talak. Maka kata Nabi, rujuklah kepada istrimu. Maka dia mengatakan, saya sudah mentalaknya 3 kali ya Rasulullah. Aku sudah tahu, kembalilah. Kau masih bisa rujuk. Artinya apa? Talak 3 kali itu tetap dianggap satu. Yang jadi masalah itu begini Pak. Kadang pasangan-pasangan muda ini yang baru nikah berantem nih. Langsung suaminya bilang, saya talak kamu. Ya habis itu rujuknya itu nggak menghadirkan orang. Udah gue minta maaf ya, itu doang. Udah kumpul. Begitu berantem lagi, talak. Ntar gitu, minta maaf ya, jangan bilang-bilang bapak gitu. Padahal harusnya bapak ibunya tahu itu bahwa dia sudah 2 kali ditalak. Akhirnya talak 3 kali, berantem lagi, talak. Nah itu harusnya nggak boleh balik. Ini balik lagi. Begitu terakhir sudah 10 kali ditalak, baru ngajuin gugatan ke pengadilan negeri. Itu agama ya. Begitu diajukan oleh pengadilan ditetapkan 1 kali talak. Loh, dia laporannya sekali. Padahal dia sudah berkali-kali. Harusnya ya sudah berkali-kali. Karena ketidakpahaman ada agama. Maka hati-hati, jangan mudah kita mengucapkan talak kepada istri. Bercanda aja jangan, ya. Karena kalau suami yang mengucapkan pasti jatuh. Nah, kemudian berikutnya wa fi lafdhi Ahmad talaka Abu Rukana imra'atahu fi majlisin wahidin salasan fa husina 'alaiha fa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innaha wahidah. Ya. Jadi Abu Rukana pernah mentalak istrinya 3 kali. Langsung sekaligus di satu tempat 3 kali. Kemudian dia nyesel gitu. Aduh, nyesel, kasihan istri saya. Maka dia lapor kepada Nabi dan Nabi mengatakan sesungguhnya talakmu itu baru 1 kali talak. Walaupun dia telah mengucapkannya 3 kali. Tapi dia dinasihati agar kalau mentalak jangan langsung 3 kali talak. Berikutnya waqad ruwiya Abu Dawud min wajhi akhar ahsana minhu anna Rukana talaqa imra'atahu Suhaima faqala wallahi ma aradtu biha illa wahida faraddaha ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain bahwa Abu Rukana menceraikan istrinya dengan istrinya yang bernama Suhaimah dengan 3 kali talak. Tapi kemudian dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebenarnya aku ingin mentalaknya sekali. Cuma kado kelepasan, ya. Tujuan saya adalah mentalaknya sekali talak. Tapi ya keceplosan jadi ngomongnya 3 kali gitu. Kata Nabi, ya udah kembalilah kepada istrimu. Artinya apa? Walaupun 3 kali talak tetap dianggap sekali talak. Kemudian wa'an Abi Hurairah qala salasun jadduhunna jaddun wa hasluhunna jaddun an-nikah wa talaq wa raj'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 ucapan yang kalau itu ucapan diucapkan sungguh-sungguh maka jatuh. Kalau diucapkan bercanda tetap dianggap jatuh. Ya. Yang pertama apa? Ucapan nikah.
ucapan nikah. Saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mahar yang disebutkan tunai. Walaupun itu bercanda atau dia bohong, tetap jatuh, bisa jadi suami istri. Ya. Maka hati-hati. Makanya para ulama kalau kau main sinetron, main film, gak usah pakai disebutkan lafadznya, adegannya aja. Kenapa? Takutnya begitu. Ya, takutnya nanti sah dibawa pulang nanti. Ya, maka hati-hati. Kalaupun bercanda main-mainan misalnya pengantin laki-laki nggak datang. Udah lu aja deh pura-pura deh. Ya, yang penting nggak malu keluarga misalnya. Ya tetap jatuh. Jadi nikah beneran. Ya, maka hati-hati. Nikah kalau diucapkan maka terjadi. Bercanda ataupun tidak. Yang kedua, talak. Kata-kata talak. Diucapkan serius, saya talak kamu jatuh. Bercanda pun, awas tuh, talak jatuh. Hati-hati. Jangan main-main. Ya. Jangan main-main. Waraja'ah itu kembali, rujuk. Kata-kata rujuk. Dia mengucapkan kepada istrinya, raja'tu ilaiki, saya kembali kepadamu. Maka kembali. Jadi jangan main-main dengan 3 ucapan ini. Walaupun dia misalnya cuma nyenengin istrinya misalnya. Wah, biar dia gak sedih. Ya udah deh, saya rujuk sama kamu biar gak sedih. Tetap jatuh, rujuk beneran. Ya. Walaupun sebenarnya dia cuma mau abang-abang lambe, ya, cuma mau menghibur, enggak, tetap jatuh, rujuk jadinya. Tapi memang kalau rujuk sebaiknya ada 2 orang saksi. Kemudian berikutnya wa fi riwayat Ibnu Adi, ya, ada 3 ucapan yang kalau diucapkan sungguh-sungguh atau bercanda tetap jatuh. Yang pertama ucapan talak. Yang kedua al-itab. Al-itab itu ucapan membebaskan budak. Jadi kita punya budak nih. Kemudian kita bilang, ayo bebas kamu, bercanda gitu ya. Bebas beneran. Ya. Atau dia serius, kamu sekarang bebas karena Allah. Bebas. Kalaupun bercanda, ayo bebas misalnya, tetap bebas, bisa kabur itu. Ya. Bisa kabur. Maka tidak boleh main-main dengan kata-kata al-itab yang membebaskan budak. Tapi kalau sekarang nggak ada, Pak ya. Budak sekarang nggak ada di sini. Wan nikah dan ucapan nikah. Berikutnya, la yajuzu al-la'ab fi salasin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh bercanda dalam 3 ucapan. Yang pertama at-talaq, kata-kata talak. Yang kedua an-nikah, kata-kata nikah. Yang berikutnya al-itab, kata-kata membebaskan budak. Faman qalahunna faqad wajabna. Barang siapa yang mengatakan itu, maka telah terjadi, kata Nabi. Jadi jangan main-main dengan 3 kata-kata itu. Berikutnya, innallaha tajawaza an ummati ma hadatsat bihi anfasaha malam ta'mal au tukallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memaafkan, yakni tidak menghitung, tidak menganggap apa yang terbersit di hati sampai dia melakukannya atau dia mengucapkannya. Berantem nih sama istri, kesel dalam hati tapi, gue cerai lu ya, gue cerai dia, tapi dalam hati gak jatuh, ya, gak jatuh. Tapi kalau istrinya mancing, apa mau cerai gue, jatuh. Ya. Maka istri jangan mancing-mancing. Kalau suami lagi marah, gak usah dipancing. Ya udah diem aja, ya. Nah, karena kalau dipancing kemudian suami bilang iya, jatuh. Nah, gitu. Jadi apa yang terbersit di hati tidak dianggap sesuatu talak, ya, kecuali dia mengucapkannya atau melakukannya. Kemudian wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha ta'ala wada'a an ummati
al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah tidak mencatat dosa terhadap umatku. Yang pertama adalah al-khata', kesalahan yang tidak disengaja. Bapak nggak sengaja, ya, maka tidak dicatat dosa. Makanya begini, kan ada orang ketika dia mau berburu ya, mau nembaki jam kena orang, ya matilah orangnya misalnya. Maka dia tidak dihukumi dosa, tapi dia nanti kena denda, ya kena denda. Jadi itu namanya dia ada denda, tapi dia tidak bisa dituntut hukum qisas, nggak bisa. Orang nggak sengaja kok, ya lagi mau nembak burung kena orang. Nah, tidak kan dia. Maka yang tidak sengaja tidak dicatat dosa. Tapi nanti ada, misalnya kita nyetir mobil atau motor, nggak sengaja nabrak orang, kan nggak mungkin kita niat nabrak orang, ya. Tapi tetap kita harus kena sanksi dalam hal denda, ya bayar dia kalau dalam bahasa ini. Tapi dia tidak bisa dihukum karena dia tidak sengaja. Kecuali lalai, baru belajar mobil langsung di tempat keramaian, mobilnya Matic lagi misalnya, Ferrari lagi ya, injek setengah udah larinya ke sono. Nah ini berarti dia lalai. Kalau yang ini boleh dipenjara. Tapi kalau dia udah ahli nyetir mobil nggak sengaja, itu beda lagi. Jadi al-khata', kesalahan yang tidak disengaja tidak dicatat dosa. Wan nisyan, lupa misalnya. Kadang kan saya ada kawan nih Pak. Kawan nggak tahu dia, memang sering lupa dia. Pernah dia nganterin istrinya ke Carrefour. Habis gitu pulang dia. Terus keliling pulang dia. Sampai di rumah istrinya telepon, "Bang, lagi di mana?" "Di rumah." "Lu kok ditinggal?" gitu ya. Oh iya, astagfirullahaladzim, lupa dia, ya. Lupa istrinya ditinggal. Dosa yang jauh, dia nggak sengaja karena lupa. Sholat misalnya kita lupa, mungkin karena ada kesibukan terus kita lupa sholat. Astagfirullahaladzim, belum sholat. Segera sholat ketika ini ingat. Tapi jangan tiap hari. Kalau tiap hari mah itu udah kebiasaan. Ya namanya lupa itu sekali. Lupa, jadi lupa tidak dicatat dosa. Puasa, lupa. Ya lagi puasa suruh motongin semangka. Tolong semangka motongin kotak-kotak, beres ya. Jam 2 siang lagi motong. Ya. Lupa sambil motong sambil ngemil, ngemil udah kenyang. Baru dapat setengah semangka, ada yang ngingetin. Lu nggak puasa? Astagfirullahaladzim, kenapa lu ingetin? Ya. Jadi kalau lupa ya apa-apa ya. Wa mastukrihu alaihi, dan orang yang dipaksa untuk melakukan perbuatan yang dia sebenarnya tidak mau melakukannya. Ya. Dia terpaksa. Misalnya dia ditodong senjata, suruh mengatakan ucapan yang tidak baik, misalnya, menghina Allah dan Rasulnya, tapi ditodong senjata, terpaksa dia melakukannya, maka dia tidak dicatat dosa. Seperti sahabat Ammar bin Yasir. Ibunya Ammar itu mohon maaf oleh Abu Jahal ditusuk kemaluannya pakai besi panas sehingga mati syahid. Bapaknya Ammar bin Yasir itu diikat dengan kuda. Tangannya yang kanan diikat dengan kuda, sama kakinya dengan kuda juga. Yang kiri juga diikat sama kakinya juga ke kuda. Kemudian kuda itu suruh lari dengan arah berlawanan. Putus tangannya. Tangan kakinya putus sehingga mati syahid. Ammar bin Yasir itu melihat bapak ibunya itu gugur di hadapannya itu. Akhirnya kayak gimana ya, kalau bahasa kita itu shock lah Ammar bin Yasir. Kemudian Abu Jahal menawarkan, "Mau gak kamu menghina Allah dan Muhammad? Maka kau akan aku bebaskan." Cuman itu aja, iya. Bebas saya, bebas. Menghina Allah dan Rasulnya, iya. Bebas. Nah orang Arab tuh Pak,
nggak pernah ingkar janji Pak kalau ini. Jadi walaupun bejat-bejatnya orang Arab jahiliyah ya, Arab jahiliyah, kalau dia sudah berjanji ditepati Pak. Ya, kalau itu padahal dia, kalau bahasa kita itu Abu Jahal bajingan kan Pak ya. Tapi kalau udah janji ditepati. Ya. Kalau kau menghina Allah dan Rasulnya, saya tepati, saya bebaskan kau. Benar, hanya Ammar bin Yasir terpaksa mencaci maki Allah dan Rasulnya. Kemudian sekarang kau bebas. Bebas dia, gak jadi budak lagi juga. Ya. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dia ceritakan peristiwa bapak ibunya. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana? Saya harus tobat bagaimana? Nabi cuma nanya begini, apakah ketika kau menghina Allah dan Rasulnya, hatimu juga ikut menghina? Enggak ya Rasulullah, cuma di lisan. Hati saya tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi mengucapkan ini, tidak dianggap dosa ya, orang yang terpaksa atau dipaksa untuk melakukan sesuatu yang dia tidak ingin lakukan. Tapi terpaksa itu sekali Pak, jangan berkali-kali. Misalnya Bapak di tengah hutan nih, gak ada makanan lain kecuali celeng itu, ya sudah terpaksa makan celeng lah ya, sekedar untuk menegakkan punggung. Udah disembelih celengnya, dibakar, makan, sudah. Sisanya buang, jangan sisanya dibuat bakso, ya. Sisanya buang. Kenapa? Terpaksa kita, karena tidak ada makanan lain. Ya kalau kayak prajurit itu Pak ya, ada tentara, polisi yang ditugaskan tengah hutan, dikasih bekal untuk 3 hari misalnya, tugasnya harusnya 3 hari selesai, ternyata molor bisa sampai 15 hari misalnya. Nah selama di hutan ya apa yang ada boleh dimakan, tapi terpaksa. Dan terpaksa sekali, kalau masih ada makanan lain ya usahakan yang lain. Nah, sudah syur belum Pak? Udah ya. Baik, sampai di situ kalau ada pertanyaan dipersilakan. Sampai hadis 1113 Pak. Ya. 1113. Ini ada yang ngapalin atau ada yang nyatet supaya nanti pertemuan lagi disebutkan lagi, ya. Baik, sampai di situ ada pertanyaan, monggo silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suami dikuluk sama istrinya, apakah itu bisa rujuk lagi, Pak ya? Ya, ini ada pertanyaan. Kalau istri minta huluk kepada suami, apakah bisa rujuk lagi? Bisa. Makanya kalau misalnya istri minta huluk nih, Bang, ceraiin saya Bang. Kenapa? Abang kurang ganteng, kurang nyisir misalnya ya. Ya udah, kamu saya talak 1. Jadi ditalak 1. Udah. Kalau talak 1 masih ada kesempatan tuh rujuk. Habis talak 1 suaminya ke salon, ganteng lah dan ya, operasi plastik lah dan sebagainya ya. Terus ganteng lagi, Bang, ganteng lagi, boleh rujuk nggak? Boleh ya. Rujuk boleh. Tapi ketika rujuk datangkan saksi. Ya, jadi ketika hulu pun harus ada saksi, karena hulu itu kan gugatan. Ya. Nah, boleh rujuk, boleh. Tapi batasnya cuma tadi 3 kali. Kalau mungkin berantem lagi, ya udah hulu lagi Bang, ya udah talak kedua. Kalau udah talak ketiga nggak bisa rujuk. Begitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Monggo silakan Pak. Waalaikumsalam. Salah satu contoh dari daerah ya, jadi kan harus mengembalikan mahar. Nah, apakah dengan harus mengembalikan mahar yang pernah diberi itu bisa kita tafsirkan berarti mahar itu tidak boleh dihilangkan atau dijual karena seandainya jadi kita kan harus mengembalikan mahar yang pernah diberi tadi. Gimana? Ya, jadi mahar itu hak istri Pak. Mau dijual, mau diapain terserah istri. Tapi kalau terjadi hulu, suaminya minta lagi, ya dia harus usahain ada lagi. Dulu maharnya emas 1 kilo misalnya, udah dijual sama istrinya misalnya,
Bang, pokoknya saya minta khulu. Ya itu udah balikin 1 kilo. Udah bawain aja timbangan tuh ya, sama kuning gitu ya. Ya intinya kau harus usahakan mahar itu balik. Caranya terserah kamu yang minta khulu. Nah, gitu. Jadi mahar boleh digunakan sama istri, mau dijual kayak mau apa terserah. Tapi kalau terjadi khulu, suami minta, maka harus dipulangkan. Nah, tapi menurut para ulama, suami yang baik ketika istri minta khulu karena kekurangan kita, suami yang baik dia akan mengatakan, ya sudah, kamu saya talak 1, mahar tetap milik itu suami yang begini. Tapi ya lihat maharnya, kalau cuma 10.000 ya dilepas lah. Tapi kalau rumah sama mobil, nah ya. Tapi suami yang baik dia akan melepaskan, ya sudah, mahar tetap milik. Boleh. Tapi memang syaratnya mahar kembali. Tapi kalau suaminya ridho, ya nggak masalah. Begitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Insyaallah paham ya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan, yakni perceraian, dan Allah menjaga kita dari berbagai macam bentuk khulu. Ya. Mudah-mudahan Allah melanggengkan rumah tangga kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.